Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Baru-baru ini diberitakan lagi, Anies Baswedan selaku Gubernur DKI Jakarta sedang dihabisi oleh para buzzer dan lembaga survei sewaan pemerintah. Pengamat politik Muslim Arbi mengatakan bahwa Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tengah dihabisi oleh para buzzer dan juga lembaga-lembaga survei dalam menangani virus corona baru COVID-19. Hasil survei terbaru SMRC milik Saiful Mujani, publik menganggap Anies masih kalah dengan Gubernur Jateng dan Jawa Barat dalam menangani corona. Begitu kata Muslim Arbi sebagaimana dikutip dari redaksi Suara Nasional pada tanggal 19 April. Muslim berpendapat bahwa lembaga survei dan juga buzzer ini menggiring opini untuk menaikkan popularitas Jokowi dan menekan Anies Baswedan dalam penanganan virus corona. Survei SMRC bisa menggiring opini Anies kalah dengan Jokowi untuk menangani corona. Menurut Muslim lagi, buzzer dan juga lembaga survei sengaja disewa untuk membungkam Anies dan semua pendukungnya. Anies akan dihabisi segala kebijakannya. Kalau di media sosial, pendukung Anies akan dijuluki kadal gurun, alias kadron. Untungnya, menurut Muslim, Anies tak perlu khawatir karena masyarakat sudah bisa menilai dengan cerdas siapa yang benar-benar kerja. Jokowi dan pejabat lainnya terkait corona malah meremehkannya. Bahkan, Muslim Arbi juga mengklaim pemerintah menyewa dokter hewan dan juga selebriti untuk menyuarakan bahwa corona itu tidak berbahaya dan dapat segera diatasi. Padahal kampanye tersebut sangat berbahaya dan sudah diingatkan oleh ahli kedokteran. Begitu pungkasnya. Diberitakan sebelumnya, 52% warga menganggap Jokowi ini cepat dalam menangani corona. Hasil survei Saiful Mujani Research Center atau SMRC mengatakan 52% warga menilai pemerintahan Joko Widodo cepat dalam menangani corona, sementara 41% lainnya menilai pemerintah cenderung lambat. Dari sejumlah provinsi di Indonesia, mayoritas warga di Jawa Tengah dan Jawa Timur menilai pemerintah pusat cepat dalam menangani COVID-19 dengan persentase 61%. Sementara warga DKI Jakarta cenderung menilai pemerintah ini lambat dengan persentase 54% dan warga Jawa Barat 41%. Sedangkan di survei sejumlah provinsi, Jateng dianggap tercepat dalam menangani COVID-19 dengan persentase 73%, disusul Jawa Timur 68% dan Jakarta 62%. Sementara pemerintah provinsi yang dianggap lambat menangani yakni Banten dan Sulsel sebesar 50% dan Jawa Barat 49%. Penanganan di tingkat kabupaten kota, kecamatan, desa, dan kelurahan juga dianggap lebih cepat ketimbang pemerintah pusat. Survei ini dilakukan dengan sampel basis sebanyak 1.200 responden nasional yang dipilih secara acak melalui telepon pada 22 sampai dengan 25 Maret 2020 dan 9 sampai 12 April 2020. Margin of error diperkirakan 2,9% pada tingkat kepercayaan 95%. Pemerintah diketahui telah memilih kebijakan pembatasan sosial berskala besar PSBB untuk mencegah penyebaran COVID-19. Namun penerapan PSBB harus diajukan daerah terlebih dahulu dengan persetujuan Menteri Kesehatan. Di lain sisi, survei SMRC mengatakan 62% warga DKI menilai Anies ini cepat dalam menangani corona. Survei yang digelar oleh Saiful Mujani Research and Consulting menunjukkan 62% masyarakat DKI Jakarta menilai pemerintah daerah tanggap dan menangani pandemi corona. Sebagian besar warga juga menyetujui penerapan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB di ibu kota. Survei menunjukkan 90% warga setuju PSBB mampu mencegah virus corona. Namun hanya 40% warga Jakarta yang setuju pelanggar PSBB perlu diberikan sanksi denda atau hukuman. Adapun masih ada 9 masyarakat di Jakarta yang belum mengetahui pemerintah DKI Jakarta telah memberlakukan PSBB. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebelumnya menyerukan seluruh pelaku dunia usaha dan perkantoran di Jakarta memberlakukan bekerja dari rumah mulai Senin 23 Maret. Anies kemudian mengajukan pemberlakuan PSBB yang kemudian disetujui oleh Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto melalui keputusan Menteri nomor sekian pada hari Selasa 7 April yang lalu. PSBB di DKI Jakarta lantas dimulai pada 10 April dan berlangsung selama 14 hari.
Anies akhirnya tegas menentang Luhut. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memastikan kendaraan roda 2 atau ojek tetap dilarang untuk mengangkut penumpang, dan Anies mengatakan aturan itu mengikuti peraturan Menteri Kesehatan terkait dengan PSBB di Ibu Kota DKI Jakarta. Terkait dengan aturan mengenai ojek atau kendaraan bermotor roda 2, kita tetap merujuk pada peraturan Menteri Kesehatan terkait PSBB, dan rujukan peraturan gubernur adalah memang kebijakan PSBB dari Kementerian Kesehatan. Begitu kata Anies di Balai Kota Jakarta pada hari Senin 13 April. Maka dari itu Anies menekankan kebijakan roda 2 atau ojek tetap pada aturan Pergub nomor 33 tahun 2020, yakni hanya membolehkan mengantarkan barang. Karena itu kita akan meneruskan kebijakan bahwa kendaraan bermotor roda 2 bisa untuk angkut barang secara aplikasi, tapi tidak untuk angkut penumpang. Ini akan ditegakkan aturannya. Dan ini berlaku juga untuk kegiatan lain yang menggunakan roda 2. Jadi bagi anggota keluarga yang bersama-sama menggunakan kendaraan roda 2, kalau dia berasal dari rumah yang sama dengan alamat KTP yang sama tidak masalah. Tapi kalau motor untuk angkut penumpang sebagai kegiatan usaha, itu yang tidak diizinkan dengan potensi penularan menjadi tinggi. Jelas Anies. Sebelumnya, setelah peraturan gubernur DKI ini muncul, Kementerian Perhubungan menerbitkan peraturan menteri, yang salah satu pasalnya mengizinkan ojek untuk mengangkut penumpang. Aturan itu pun kemudian menuai kritik. Pembatasan di Jakarta juga menjadi rujukan untuk Bodetabek. Pemprov DKI Jakarta akan memberlakukan pembatasan sosial berskala besar pada hari Jumat. Guna menyingkronkan pola penerapan PSBB itu, Pemprov DKI menggelar pertemuan dengan daerah yang berbatasan langsung dengan ibu kota. Jadi sore ini kita berurusan selesai melakukan koordinasi dengan pemerintah Provinsi Banten, Jawa Barat terkait dengan PSBB. Jadi ada kabupaten kota tetangga, Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, Kota Tangsel, Bekasi, Kabupaten Bogor, Kota Bogor, kita koordinasi terkait dengan PSBB. Begitu kata Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Anies mengatakan perlu langkah dan strategi yang sama dalam penerapan PSBB nantinya. Dia menyebut daerah yang berbatasan dengan Jakarta akan terdampak penerapan PSBB itu. Kenapa? Karena kawasan ini menjadi satu epicenter dan perlu ada sinkronisasi langkah. Jadi apa yang kita kerjakan, apa yang dikerjakan Jakarta, pembatasan-pembatasan yang akan kita lakukan juga yang akan menjadi rujukan supaya nanti kita punya pola yang sama. Begitu katanya. Anies berharap detail PSBB segera tuntas. Dengan begitu masyarakat memiliki pedoman apa yang dilakukan saat PSBB sudah diterapkan. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ternyata memiliki cara tersendiri dalam menghadapi perundungan khususnya di dunia maya. Hal itu diurainya saat menjadi narasumber dalam channel YouTube DT Peduli bersama dengan penceramah kondang Kiai Haji Abdullah Gimnastiar atau AA Gim. Soal negative thinking sudah bekerja setengah mati, non-stop. Masih juga dinyinyirin, saya bilang begini soal itu. Ya Allah, saya ini siapa sih? Cuma Anies. Siapa Anies itu? Anies itu orang biasa. Ungkap Anies dalam video wawancaranya yang diunggah pada hari Sabtu 11 April. Dia pun lantas menukil kisah Nabi Muhammad SAW yang memiliki akhlak mulia dan juga uswatun hasanah. Tetapi oleh orang-orang yang menolak, Nabi Muhammad SAW terus mendapatkan nyinyiran. Mandi fitnah nggak pernah selesai. Terus kita berharap tidak seperti begitu? Enggak lah, rileks saja. Begitu sambungnya. Bagi Anies sendiri, dirinya tidak terlalu memusingkan dan juga khawatir dengan apa yang ditulis warganet di sosial media. Baginya catatan emas dari para sejarawan di hari esok lebih baik ketimbang mengurus nyinyiran. Artinya dia ingin bekerja keras demi Jakarta yang lebih baik. Terlepas dari hal itu, Anies mengaku bahwa yang paling penting adalah pertanggungjawaban sebagai seorang pemimpin di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sosial media itu hari ini dipuji, besok bisa dicaci. Hari ini dicaci, besok bisa dipuji. Naik turun. Jadi relaks saja. Fokus dengan apa yang kita kerjakan. Kalau kita fokus nggak terlalu khawatir, itu menjadi masalah yang kecil. Begitu pungkasnya.